Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, pada pertemuan kali ini di pertemuan ketiga pada mata kuliah pembelajaran matematika, kita akan membahas materi tentang teori belajar pada pembelajaran matematika di SD atau MI. Endingnya setelah pembelajaran pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Kemudian mampu menjelaskan tentang bagaimana teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Tapi untuk saat ini kita hanya membahas tentang hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD, coba kita ingat kembali apa saja kompetensi seorang guru khususnya. Nah, seorang guru matematika itu harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana kemampuan seorang guru itu merencanakan atau mendesain pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kemampuan profesional, yaitu bagaimana seorang guru ahli di bidangnya. Seorang guru PGMI yang profesional, maka dia dikatakan profesional ketika dia mahir di bidang PGMI tersebut. Mahir di bidang matematikanya, IPA-nya, IPS-nya, dan seterusnya. Kompetensi kepribadian bagaimana seorang guru itu bisa menampakkan pribadi seorang guru, cerminan seorang guru dalam dirinya, dan kompetensi sosial bagaimana seorang guru itu bersosialisasi dengan siswa maupun rekan guru lainnya. Nah, ada 2 kompetensi yang perlu diperhatikan seorang guru, khususnya itu pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sebelum dia memahami atau mengajarkan matematika kepada siswanya. Nah, sebelum kita membahas hakikat anak didik pada pembelajaran matematika, kita harus paham bagaimana sih sebenarnya hakikat anak atau karakter si anak dan bagaimana karakter matematika itu sendiri. Anak, anak usia SD itu adalah individu yang masih mengalami proses berkembang pada tingkat berpikirnya. Sedangkan matematika itu adalah suatu ilmu yang abstrak. Bagaimana cara seorang guru matematika di PGM, di SD atau di MI itu, dia menyatukan antara hakikat anak yang masih berpikir konkret dengan matematika yang abstrak. Nah, maka seorang guru perlu kemampuan khusus untuk menjembataninya. Seorang guru perlu menguasai bagaimana kompetensi pedagogi dan profesional itu tadi, agar matematika itu bisa tersampaikan ke anak usia SD atau MI. Nah, anak merupakan setiap individu yang berkembang, setiap individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan banyak para pakar yang mempelajari tentang bagaimana seorang anak itu. Nah, kondisi anak dengan individu yang relatif berbeda inilah yang perlu diperhatikan seorang guru atau pendidik dalam menerapkan berbagai macam strategi pembelajarannya. Kemudian yang perlu diperhatikan sebelum mengajar matematika yaitu bagaimana kesiapan intelektual seorang anak. Banyak para pakar psikologi yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat perkembangan berpikir seorang anak usia sekolah dasar sebelum diajarkan materi pelajaran. Salah satu pakar itu adalah pakar Jean Piaget. Dia mengembangkan tentang teori perkembangan mental anak atau teori tingkat perkembangan berpikir anak. Ada 4 tahapan kemampuan berpikir anak. Nah, kita akan bahas yang tahapan operasional atau operasi konkret, yaitu di usia 7-12 tahun, yang setara dengan usia SD. Biasa ini dia mengidentifikasi ada 6 jenis konsep kekekalan yang berkembang selama anak berada pada tahap operasi konkret atau usia 7-12 tahun. Jadi di usia 7-12 tahun atau dari kelas 1 sampai kelas 6, seorang anak memiliki tahap perkembangan tingkat berpikir yang berbeda.
Dia mengelompokkan namanya kekekalan banyak, kekekalan materi, kekekalan panjang, kekekalan luas, sampai kekekalan volume. Ini disesuaikan dengan tingkat berpikir anak dan materi matematika yang cocok atau yang sudah bisa dijelaskan pada anak dengan usia yang tingkat berpikirnya tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kekekalan banyak. Nah, kekekalan banyak, banyak atau bilangan ini di usia 6 sampai 7 tahun atau setara dengan kelas 1 SD. Kekekalan banyak menyatakan bahwa banyak suatu benda itu tetap walaupun letaknya diubah-ubah. Misalnya seperti pada gambar yang ada di sini, ada 5 buah pensil yang disusun dengan rapat dan 5 buah pensil yang disusun dengan cara jarang-jarang atau merenggangkan. Nah, seorang anak yang sudah menguasai kekekalan banyak atau kekekalan bilangan, dia sudah bisa mengungkapkan bahwa banyak pensil itu sama-sama 5 buah atau sama-sama banyak. Tidak ada yang lebih banyaknya, sama banyak dia, sama-sama 5. Ketika dia sudah bisa menyatakan hal itu, maka dia sudah bisa menguasai kekekalan banyak. Artinya dia sudah bisa mendapatkan pelajaran konsep penjumlahan atau perhitungannya. Nah, penting diperhatikan dalam guru matematika sebelum mengajarkan penjumlahan atau operasi hitung lainnya. Pastikan siswa memang sudah bisa berhitung dengan benar dengan mencontohkan benda konkret seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya di kelas 2 atau usia 7 sampai 8 tahun itu ada namanya kekekalan materi di mana siswa diharapkan sudah bisa menyimpulkan atau mengungkapkan bahwa banyak suatu zat itu tetap meskipun bentuknya atau wadahnya diletakkan secara berubah-ubah. Misal di sini ada dua wadah. Ada dua wadah yang diisi air dengan ukuran yang sama, kemudian dituangkan ke dua wadah lagi dengan ukuran yang berbeda. Satu wadahnya agak tinggi, satu wadahnya agak rendah. Nah, kalau anak itu menyatakan bahwa wadah yang tinggi atau wadah A itu lebih banyak airnya, berarti dia belum menguasai tentang kekekalan materi atau zat. Tapi kalau dia sudah bisa menyimpulkan bahwa banyak air itu sama karena dia berasal dari gelas atau dari wadah yang tadi sama banyak airnya. Artinya kalau dia sudah bisa menyatakan banyak suatu zat itu tetap walaupun wadahnya diubah-ubah, berarti dia sudah bisa mendapatkan pelajaran matematika yang berkaitan dengan bilangan ganjil, genap, dan prima. Kenapa? Karena dia sudah bisa membedakan sebanyaknya suatu benda dengan membedakan nanti bilangan ganjil dan bilangan genap apa perbedaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga kekekalan panjang atau usia 8 sampai 9 tahun. Ini anak kelas 3 setara dan kelas 3 SD. Yang mengatakan bahwa panjang tali itu tetap walaupun dia dilengkungkan atau diubah-ubah katanya. Nah, jadi ada 2 buah tali dengan ukuran yang sama, yang satu kita lengkungkan sedikit, yang satu dilengkungkan dengan banyak. Maka panjang tali, anak yang sudah memahami kekekalan panjang, dia akan menyatakan bahwa panjang tali itu sama. Nah, kalau dia sudah bisa menyatakan seperti itu, artinya dia sudah bisa mendapatkan pelajaran tentang konsep pengukuran. Kemudian ada kekekalan luas usia 8 sampai 9 tahun atau setara dan kelas 4. Di mana ini menyatakan bahwa luas suatu benda itu tetap meskipun letaknya diubah-ubah. Jadi di sini ada satu gambar persegi ABCD yang terdiri dari 4 segitiga. Kemudian segitiga tersebut nanti akan dipecah-pecah. Nah, seorang anak yang memahami tentang kekekalan luas, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa luas persegi yang mengandung 4 segitiga itu sama dengan luas segitiga yang sudah dipecah-pecahkan menjadi 4 tadi. Jadi walaupun dia bentuknya letaknya diubah-ubah, tetap luasnya sama. Nah, kalau dia sudah paham tentang ini, maka dia sudah bisa diajarkan tentang luas bangun datar. Selanjutnya, kekekalan berat usia 9 sampai 10 tahun, di mana mengatakan bahwa berat suatu benda itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, atau alat penimbangnya berbeda-beda. Nah, kalau anak sudah bisa menyatakan bahwa misalnya ini ada 2 buah benda ditimbang dengan berat yang sama, dengan ukuran yang sama, kemudian satu-satunya diubah bentuknya. Ini jadi bisa kita aplikasikan pada tanah liat atau pada plastisin. Jadi 2 buah plastisin atau tanah liat yang sama,
ukuran dan beratnya, kemudian satu kita gepengkan. Ketika ditanya ke anak-anak apakah berat yang digepengkan dengan yang utuh tadi sama atau tidak, ketika dia menyatakan bahwa itu sama, berarti dia sudah bisa diajarkan tentang pengukuran berat gitu. Jadi kalau dia sudah bisa menyimpulkan bahwa berat benda itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya atau penimbangnya yang tidak berubah, artinya dia sudah bisa diajarkan tentang pengukuran yaitu khususnya tentang berat. Kemudian terakhir kekekalan volume atau isi ini usia 11 sampai 12 tahun atau setara dengan kelas 6. Kekekalan volume ini anak sudah memahami bahwa pada suatu bak atau bejana yang diisi penuh air kemudian dimasukkan suatu benda, misalkan batu, maka volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang masuk atau si batu tadi. Nah, kalau air bejana yang penuh diisi air kemudian dimasukkan batu, kemudian batu itu, kemudian air itu tumpah, maka volume si air yang tumpah itu sama dengan volume batu yang masuk. Karena mereka sudah paham tentang itu, maka mereka sudah bisa diajarkan tentang volume bangun ruang. Oke. Jadi tingkat pemahaman siswa SD itu mereka sudah bisa mulai memahami tentang konsep matematika, tapi mereka masih kesulitan dalam menyimpulkan kondisi matematika itu dengan kata-katanya sendiri. Misalnya, siswa sudah bisa menentukan tentang hasil penjumlahan, misalnya 2 tambah 0 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10, tapi dia belum bisa, tingkat berpikirnya belum bisa menyimpulkan, oh ternyata jumlah kedua bilangan genap itu adalah bilangan genap juga. Nah, yang seperti itu belum bisa langsung diajarkan ke siswa. Biasanya itu sudah bisa diajarkan ketika siswa sudah masuk kelas 1 SMP. Sehingga inilah yang perlu diperhatikan guru juga dalam melihat tingkat pemahaman siswa SD. Nah, manfaat teori belajar rekreasi ini tentang kesiapan intelektual anak yang hukum kekekalan tadi dalam pembelajaran matematika di SD, ini untuk memastikan bahwa siswa itu sudah siap untuk belajar dan bagaimana tingkat berpikir mereka itu berubah sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi, untuk memastikan bahwa mereka itu sudah bisa loh diajarkan penjumlahan, mereka sudah bisa diajarkan tentang pengukuran berat, mereka sudah bisa diajarkan tentang pengukuran panjang, dan seterusnya. Dan ini bisa menjadi gambaran bagi guru untuk menerapkan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk materi tersebut, untuk kondisi siswa tersebut. Oke, itu saja. Nah, ini ada tugas agar lebih memahami bagaimana sebenarnya kesiapan intelektual anak SD atau MI. Nah, jadi ada laporan mini riset, maka sebaiknya untuk lebih memahami atau melihat kondisi real di lapangan tentang penguasaan siswa SD ini, sebaiknya coba lakukan observasi ke SD atau MI terdekat untuk melihat bagaimana kesiapan intelektual anak, terutama kekekalan banyak. Berarti pastikan ke anak kelas 1 itu apakah mereka benar-benar sudah menguasai kekekalan banyak atau belum. Kemudian kelas 2 bagaimana mereka sudah menguasai kekekalan materi. Kelas 3 tentang kekekalan panjang. Kelas 4 kekekalan luas. Dan kelas 5 kekekalan berat. Dan kelas 6 kekekalan volume. Jadi pastikan itu observasi dan temukan dan laporkan hasil observasinya tentang bagaimana temuan yang sudah ditemukan di lapangan. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini, seorang guru harus benar-benar menguasai bagaimana tingkat berpikir anak usia sekolah dasar sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya, dan guru harus menyesuaikan materi apa yang cocok di setiap usia tersebut. Oke, itu saja untuk pekan depan. Kita akan lanjutkan materi tentang perencanaan pembelajaran matematika. Jadi bagaimana kita akan merancang pembelajaran matematika, mengajar matematika di STM. Sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.